Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, Indonesia ini tidak akan pernah maju jika tidak menganut sistem tertentu antara demokrasi, monarki plus otoriter, atau khilafah. Nah, tentunya ini akan kita kaji bersama antara demokrasi, otoriter, dan khilafah. Kira-kira mana yang lebih bagus, yang lebih cocok untuk negara kita, atau kita padukan dari ketiganya, atau hanya menonjolkan satu di antara ketiga sistem ini. Saudaraku sekalian, ketika kita melihat perkembangan bangsa kita yang sangat kita cintai ini, yaitu bangsa Indonesia, seringkali kita bertanya-tanya mengapa negara kita ini belum juga maju. Padahal Indonesia sudah merdeka hampir 80 tahun. Melihat sumber daya alam yang kita miliki, dari beragam kekayaan yang ada di Indonesia ini, sangatlah melimpah. Kita itu adalah negara kaya, ditopang dengan sumber daya manusia yang semakin maju, dengan jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Seharusnya dalam waktu 80 tahun kita sudah maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Namun faktanya, daya saing Indonesia berada di peringkat ke-12 di seluruh kawasan Asia Pasifik. Berarti daya saing Indonesia berada di peringkat 3 terbawah dari total 14 negara. Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara lain. Misalkan kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, berada di peringkat 1. Kemudian ada Taiwan, ada di peringkat 2. Lalu ada Hong Kong, ada di peringkat ketiga. Bahkan kita juga masih kalah dengan Malaysia dan Cina. Problem yang menjadi tantangan kita yang paling menonjol adalah ada di teknologi, infrastruktur, dan pendidikan. Dan itu juga sangat dipengaruhi oleh sistem negara yang kita anut, yaitu sistem demokrasi. Apa sistem demokrasi? Yaitu sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga dalam demokrasi, rakyat memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Namun apakah negara kita itu betul-betul siap untuk mengadopsi sistem demokrasi ataukah belum? Nah, ini perlu kita kaji ulang, teman-teman. Adapun sejarah demokrasi di Indonesia tidak lepas dari proses yang terjadi di masa penjajahan Belanda, di mana kita ingin keluar dari cengkraman otoriter pemerintahan Hindia Belanda yang menganut sistem monarki. Secara otomatis, kebijakan sistem monarki adalah otoriter atau tanpa tawar, yaitu sebuah kekuasaan tunggal. Inilah perjalanan demokrasi dari waktu ke waktu yang bisa kita lacak dan yang menghiasi perjalanan sejarah perkembangan negara Indonesia ini. Yang pertama ada masa revolusi, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Masa ini adalah setelah kemerdekaan hingga Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia, dan waktu itu demokrasi belum berjalan dengan baik. Kemudian masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 6 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945. Sistem demokrasi ini menganut demokrasi liberal dan parlementer yang meniru sistem Eropa Barat. Tentu sangat tidak cocok jika kita terapkan di Indonesia, karena kultur kita berbeda dengan kultur Jerman atau kultur Eropa Barat. Kemudian masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi ini berpusat pada keputusan seorang presiden. Dan di era ini, seorang presiden
yang waktu itu dipimpin oleh Bung Karno menyusun kekuatan nasional melalui Nasakom, yaitu menyatukan 3 kekuatan sekaligus yang ada di Indonesia ini. Pertama ada kekuatan nasionalis, kemudian agamis, dan komunis. Namun demokrasi ini sangat sulit berjalan. Mengapa? Karena beragam ideologi yang tidak mungkin disatukan. Akhirnya demokrasi ini berakhir dengan terjadinya G30S PKI 1945 dan berakhirlah Orde Lama berpindah ke Orde Baru, yaitu dari kepemimpinan Bung Karno ke kepemimpinan Pak Harto. Kemudian demokrasi masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi ini juga biasa disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi ini berjalan dengan baik. Akan tetapi, karena Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, terjadi penyimpangan dan akhirnya politik tidak stabil. Demonstrasi muncul di mana-mana. Sekaligus terjadi krisis ekonomi. Akhirnya Pak Harto lengser. Kemudian berikutnya ada demokrasi masa transisi, yaitu pada tahun 1998 sampai 1999. Dengan dipimpin oleh B.J. Habibie, sistem demokrasi dirubah sebaik mungkin agar tidak terjadi penyimpangan seperti yang sudah terjadi di era akhir jabatan Pak Harto. Misalnya membebaskan tahanan politik dan membuka kebebasan pers. Di samping itu, di era ini, penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM dilakukan. Yang mana HAM ini di era Pak Harto sedikit diabaikan. Tidak begitu dianggap penting. Nah, di era B.J. Habibie ini, penegakan HAM sangatlah penting. Kemudian demokrasi masa reformasi, yaitu pada tahun 1999 sampai hari ini, yaitu 2024. Pada dasarnya, demokrasi reformasi ini mengembalikan demokrasi pada jalurnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai penyempurnaan yang terus berproses. Saudaraku sekalian, demokrasi di Indonesia yang sudah kita jalankan ternyata terlihat gagal. Mengapa? Karena selama demokrasi berjalan kurang lebih 25 tahun, yaitu terhitung mulai 1999 sampai 2024, belum berhasil mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, kegagalan itu terjadi akibat dari ulah orang-orang yang menjalankan demokrasi itu sendiri. Bukan sistemnya, tapi orang yang menjalankan demokrasi itu sedang bermasalah. Dan maraknya praktik politik uang dalam setiap pemilu. Ini sampai hari ini bisa kita saksikan di mana calon-calon pemimpin kita selalu berlomba-lomba untuk menyebar uang di masyarakat. Nah, praktik politik uang ini memiliki andil besar dalam merusak praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena hukum rimbalah yang akan berlaku jika seperti ini. Yang kuat, dialah yang berkuasa. Yang kaya, dialah pemenangnya. Siapapun yang beruang, dialah yang akan menjadi penguasa. Sehingga sistem demokrasi ini menjadi sistem demokrasi amburadul atau tidak beraturan. Saudaraku sekalian, sistem demokrasi akan sangat relevan dan menjadi kekuatan besar di negara-negara yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, juga tingkat pemahaman masyarakat yang baik, dan memiliki wawasan yang luas. Karena jika tidak demikian, maka yang terjadi justru sebaliknya. Saat ini, yang terjadi pada saat memilih pemimpin hanya berdasarkan popularitas. Siapapun yang terkenal, dia dipastikan jadi. Dan yang paling fatal, dan ini juga terbukti teman-teman, yaitu di kalangan pelawak, artis, yang mana mereka ini memang terkenal sebelumnya, ketika mereka ikut berkompetisi di pilkada misalkan, atau di legislatif, rata-rata mereka jadi, karena mereka memiliki popularitas yang tinggi. Dia dikenal oleh banyak masyarakat. Dan yang paling fatal adalah memilih pemimpin yang justru menghamburkan uang untuk membeli suara rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Diakui ataukah tidak,
fakta ini memang betul-betul terjadi di dalam kehidupan demokrasi kita sampai hari ini. Pertanyaannya, kira-kira apakah Indonesia cocok dengan sistem demokrasi atau justru sebaliknya, yaitu sistem otoriter atau justru sistem khilafah? Mari kita telisik bersama latar belakang bangsa kita dari dulu sampai hari ini. Jadi perlu diketahui bahwa Indonesia dibangun melalui konsensus para raja yang ada di Nusantara ini. Dan memang sistem kerajaanlah yang membentuk dasar kebangsaan kita. Selama berabad-abad, masyarakat Nusantara terdidik dengan sistem feodalisme. Akan tetapi, feodalisme yang membangun dan meninggikan, bukan merendahkan. Jadi kita biasa berkiblat pada satu sistem dan satu kekuatan, yaitu sang raja tertentu dari waktu ke waktu secara turun-temurun. Nah, kemudian penjajah dari barat datang ke Indonesia, misalkan Portugis, kemudian Belanda yang begitu lama, merusak tatanan yang sudah ada dengan standar dan politik khas kolonialisme. Setelah era penjajahan telah usai, maka muncullah penjajahan model baru. Demokrasi adalah penjajahan era modern, teman-teman. Dulu, banyak dari kita mengira bahwa sistem demokrasi akan membawa kita ke taraf yang lebih maju dan modern. Namun faktanya justru sebaliknya. Demokrasi yang kita rasakan saat ini justru membelenggu bangsa kita dengan nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Sekarang, mari kita lacak sistem otoriter, kira-kira apakah relevan jika kita terapkan untuk bangsa kita. Perlu diketahui bahwa kepemimpinan otoriter adalah jenis kepemimpinan yang mana kontrol dan keputusan bermuara pada seorang pemimpin. Sehingga setiap pemimpin memiliki otoritas dan kendali penuh atas segala sesuatu dalam organisasi, dan anggota tim hanya berperan untuk menjalankan keputusannya. Nah, sistem otoriter ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan sekaligus, teman-teman. Mari kita lacak kelebihan dan kekurangan dari sistem otoriter. Yang pertama dari sisi kelebihan. Yang pertama, menghemat lebih banyak waktu saat membuat keputusan. Karena tipe kepemimpinan otoriter tidak akan meminta saran atau konsultasi dengan orang lain. Sehingga seperti ini bisa menghemat waktu. Kemudian yang kedua, meminimalisir kesalahan dalam bekerja. Karena cara ini dilakukan sesuai dengan pengalaman dan nilai yang dianggap efisien, produktif, dan aman oleh pemimpin. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas tim. Karena proses bekerja sudah tertata dan disusun dengan jelas oleh para pemimpin. Sehingga anggota tim bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, sekarang jika kita lihat dari sisi kelemahan. Yang pertama, seringkali mendorong anggota untuk memberontak. Hal ini terjadi karena tekanan dari pemimpin yang membuat anggota tim merasa tidak nyaman. Kemudian kelemahan yang kedua, yaitu sulitnya berkembang karena minimnya umpan balik. Karena ide-ide baru bisa muncul karena adanya diskusi. Sedangkan sistem otoriter tidak mengenal perbedaan pendapat atau diskusi. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu minimnya inovasi dan mempengaruhi lingkungan kerja. Karena inovasi hanya bisa terwujud jika ada perpaduan banyak pikiran di antara para anggota tim. Sedangkan sistem otoriter tidak mengenal hal itu. Nah, sekarang kita akan menengok sistem khilafah. Sistem ini diawali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan pemerintahan berasaskan Islam. Namun istilah khilafah baru muncul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat tangan Abu Bakar seraya berkata, "Hadza khalifatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam," yang artinya inilah pengganti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu diketahui bahwa berdirinya pemerintahan yang sekarang biasa disebut dengan khilafah Rasulullah sebetulnya bukan bagian dari syariat, teman-teman. Mengapa? Karena pada saat itu mendirikan sebuah pemerintahan adalah sebuah
keharusan. Karena jika tidak, maka Rasulullah beserta para sahabat sangat kesulitan untuk mengembangkan atau menyebarkan paham Islam. Karena pada saat itu ada dua kekuatan besar di dunia yang sulit untuk ditumbangkan, kecuali juga menggunakan kekuatan yang sama, yaitu ada pemerintahan Bizantium atau Romawi dan juga pemerintahan Persia. Ini juga sama-sama kuat, sama-sama besar, bahkan sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Maka mendirikan pemerintahan adalah sebuah keharusan pada saat itu. Nah, sejak saat itu, Abu Bakar disebut sebagai khalifah pertama. Lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan, lalu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib setelah Utsman bin Affan wafat. Nah, khilafah sendiri sebenarnya tidak memiliki aturan baku karena dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Misalnya di zaman Rasulullah dengan Abu Bakar tidak begitu mengalami perbedaan. Namun setelah Umar mulai ada perbedaan-perbedaan, misalnya adanya ahlul hilli wal aqd, semacam anggota MPR untuk saat ini, yang mana itu tidak ada di zaman Rasulullah dan Abu Bakar. Dan kesuksesan khilafah hanya berhenti di era pertengahan jabatan Utsman bin Affan, lalu berakhir sampai di era Ali karamallahu wajhah. Adapun sejak Muawiyah sampai di era Turki Utsmani, lebih cenderung ke sistem monarki atau kerajaan Islam. Sehingga jika ini diterapkan di Indonesia, sangat tidak layak, dan ini sudah dibuktikan di era kerajaan Demak Bintoro yang tidak bisa berlangsung lama. Nah, melihat fakta seperti ini, supaya Indonesia maju, tentu harus menggabungkan ketiga sistem ini antara demokrasi, otoriter, dan khilafah. Sisi lain, demokrasi juga memiliki nilai religi dan juga harus semi-otoriter. Sisi lain, kita mengadopsi demokrasi juga memiliki nilai religi dan juga harus semi-otoriter. Mengapa demikian, teman-teman? Karena dari sisi latar belakang, kita sudah terbiasa dengan sistem monarki atau sistem kerajaan, khususnya kerajaan yang ada di Indonesia ini. Di samping itu juga, kita sudah mulai terbiasa dengan kebebasan sejak demokrasi ini mulai dikembangkan kembali setelah lengsernya Pak Harto. Namun juga bukan pengikut demokrasi liberal seperti di Barat, karena bangsa kita belum siap model demokrasi liberal, dan ini juga pernah gagal dan pernah dipraktikkan di awal kemerdekaan kita oleh Bung Karno. Nah, yang terakhir harus semi-otoriter, demi mengontrol kebebasan supaya tidak melampaui batas. Karena jika kita menganut sistem demokrasi murni, masing-masing memiliki otonom yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Sehingga karena memiliki otonom itu sering disalahgunakan. Misalnya banyaknya korupsi di masing-masing sektor, karena pihak lain tidak bisa mengontrol atau tidak bisa mengawasi. Ini sistem kelemahan demokrasi yang belum siap untuk kita adopsi. Berarti ke depan Pak Prabowo harus menerapkan sistem semi-otoriter dengan tetap memperhatikan hak-hak demokrasi. Tentunya kita memiliki sistem tersendiri, beda dengan negara-negara yang lain. Nah, kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Nah, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.